Rahmat Suryadi, ini Anda Muslim, Bang? Muslim nggak? Muslim. Iya, Bang. Silakan, Bang. Apa gerangan Anda naik kemari? Ya, silakan. Coba kita diskusi yang baik lah. Ya. Silakan. Ya, saya melihat akhir-akhir ini kan memang Islam sama Kristen kan sering kelihatannya kayaknya mencari kesalahannya masing-masing gitu loh, mencari jalannya ya kelemahannya masing-masing. Dan menurut saya itu mending kita fokus ke agamanya masing-masing aja. Kalau menurut saya jangan membahas ibaratnya yang namanya udah keyakinanmu ya keyakinanmu, nggak usah diungkit-ungkit lagi gitu loh. Menurut saya seperti itu sih Bang. Kenapa Anda tidak katakan itu kepada ulama-ulama kalian? Ya harusnya sih pengen sih Bang, cuma kan harus punya power sih Bang kalau gitu, nggak sembarangan kan. Nggak harus punya power. Anda kan bisa naik ke forum-forum Islam begitu. Bilang sama mereka Iya sih. supaya kita jangan bahas-bahas agama Kristen. Nanti kalau agama kita dibahas, nanti kita marah, lapor polisi. Kan gitu. Coba Anda, saya tanya dulu jujur. Selama Anda jadi orang Islam, pernah tidak Anda mendengar ulama-ulama, ustadz-ustadz, pemuka-pemuka agama Islam bahas agama Kristen? Pernah sih Bang, tapi enggak, itu tertentu aja sih menurut saya, yang mungkin yang garis-garis keras aja. Kalau yang Islam-Islam yang seperti dia Islamnya sesungguhnya ya enggak bakal bahas-bahas agama lain, tergantung Islam yang orang-orangnya sesungguhnya. sih Bang. Islam yang sesungguhnya tidak akan membahas agama lain. Bukannya Al-Quran malah yang membahas agama lain. Iya, tapi kalau yang Islam yang ibaratnya yang balik yang beneran, dia kan membahas agamanya sendiri, nggak akan membahas orang lain. Bukan, agama Islam itu, Al-Quran itu menurut Anda membahas agama orang lain nggak? Iya sebagian, tapi kalau ada yang ulama itu kalau ceramah itu nggak bahas orang lain gitu, maksudnya Iya, itu kan ulama. nggak membahas. Itu kan ulama, Bang. Yang saya Ya, bilang, apakah Al-Quran itu membahas agama orang lain? Ah, kok diam dia? Bang, sebenarnya ya, kalau Anda membaca Al-Quran, Al-Quran itu membahas agama orang lain, yaitu membahas agama Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan senang kepada kalian sampai kalian mengikuti mereka. Betul? Pernah dengar ayat itu? iya pernah benar. Iya, itu ayat Al-Quran, Bang. Jadi jangan bilang bahwa ulama-ulama, ustadz-ustadz yang membahas agama Kristen, agama Yahudi itu tidak ada dasarnya dalam Al-Quran. Ada. Sebenarnya masalahnya bukan di situ, Bang. Masalahnya itu bukan, hei orang Kristen, hei orang Islam jangan bahas agama lain. Hei orang Kristen jangan bahas agama Islam. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya di sini biar Abang tahu. Kalau ada orang Kristen menanggapi orang Islam yang membahas agama Kristen, orang Islam jangan lapor polisi. Orang Islam jangan mempersekusi. Karena orang Kristen bahas agama Islam itu sebagai sebuah respon, sebagai sebuah tanggapan atas pernyataan-pernyataan Al-Quran. Misal nih, pernyataan Al-Quran yang paling terkenal, wa ma qataluhu, mereka tidak menyalibkannya, wa ma salabuhu, dan mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibkannya, akan tetapi yang diserupakan. Nah, itu kan akhirnya Abang pun percaya itu kan? Iya kan? Betul nggak? Abang percaya itu nggak? Iya. Dan akhirnya itu Iya percaya. pasti berbenturan dengan imannya orang Kristen. Ketika kalian Muslim mengatakan,
Yesus itu tidak disalibkan, saudaraku Kristen. Yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Nah, kami orang Kristen kan jawab. Wahai Muslim, kok bisa kamu katakan yang disalibkan itu bukan Yesus? Lalu siapa? Pokoknya bukan. Tetapi yang diserupakan. Maksudnya gimana yang diserupakan gimana? Ya diserupakan. Ada wajah orang lain diserupakan. Nah, akhirnya kan terjadi sebuah dialog, terjadi sebuah perdebatan. Sebenarnya nggak masalah gitu loh. Yang jadi masalah itu kok bisa orang Kristen itu orang Islam kalau di debat tuh langsung ngamuk, marah, mempersekusi, datangin rumahnya rame-rame. Nah, kelakuan buruk orang Islam tuh kayak gitu, Bang. Itu yang saya sampaikan. Iya, yang mungkin kan Makasih dia Bang mungkin yang Ceki, paling makasih banyak. ya Ceki. Gimana Bang? Mayoritas Islam kan paling banyak mungkin. Mayoritas Islam mungkin paling banyak, makanya dia berani seperti itu. Menurut saya seperti itu. Iya, makanya itu yang saya didik gitu loh. Yang saya utarakan tuh itu. Supaya sama seperti politik loh Bang. Kalau kita nonton di acara TV One, acaranya Karni Ilyas. Yang kita lihat kan sebuah perdebatan kan. Adu argumen. Menurut si A yang benar ini, menurut si B yang benar ini. Mereka adu argumen. Yang nggak boleh itu saling mempersekusi. Menggunakan kekerasan. Iya, Bang. Contoh di ILC, ya kan, satu pihak pendukung Jokowi, satu pihak pendukung siapa begitu. Kan saling mengemukakan gagasannya, saling mengemukakan kehebatannya dan saling menunjukkan kelemahannya. Para penonton akan mengambil kesimpulan yang mana yang benar. Kita nggak jauh beda dengan begitu Bang. Kita ini juga mengimani sesuatu yang menurut kita benar, menurut Anda benar. Ya kita ini nih, kita diskusikan nih. Bila perlu kita debatkan. Tapi yang terjadi apa ketika Islam dan Kristen debat? Itu tadi yang saya bilang. Didatangi rumahnya, dipersekusi, dirusak rumahnya. Itulah kelakuan orang Islam. Makanya saya bilang, orang Islam nggak mampu Bang untuk debat itu orang Islam nggak mampu. Berkali-kali dilakukan diskusi lintas agama yang keluar dari mulut orang Muslim itu seperti itu. Halal darahmu. Boleh kamu dibunuh. Apa seperti itu? Makasih Tapi Bang gini Ceki, Bang, makasih Bang Ceki. saya mau menjelaskan dari yang jenengan tadi. Hmm. Harus pengetahuan saya, itu Yesus itu emang ya kalau ya menurut Islam ya itu emang ditarik ke langit, habis itu diganti orang lalu menyerupai Yesus, habis itu disalib. Ya gitu. Kalau di Al-Quran itu seperti itu. Jadi Baik. yang menyerupai Yesus itu diturunkan, terus habis itu yang mirip dibawa ke langit. Oke, Ditaruh baik. ke atas gitu. Nah, bolehkah Saya tahu lah keyakinan ya, Mbak. Oke, boleh nggak keyakinan Anda itu saya bantah? Atau kita argue di sini, kita melakukan adu argumentasi, boleh nggak? Untuk membuktikan Boleh-boleh bahwa saja sih. statement Anda itu benar. Boleh? Kita uji? Boleh. Baik. Kalau begitu, berarti banyak orang yang tertipu. Karena mengira itu Yesus, padahal sesungguhnya orang yang diserupakan wajahnya menjadi Yesus. Betul nggak? Iya. Iya. Nah, kalau ada Kalau yang saya imani tertipu. seperti itu. Oke, kalau mereka tertipu, ada yang tertipu dan jumlahnya sangat banyak, miliaran. Berarti ada penipunya nggak? Ada lah. Siapa penipunya? Yang membuat kisah itu, Bang, saya juga nggak tahu juga. Siapa kan. itu? Yang membuat skenario itu siapa?
ya yang saya imani ya Allah. Allah Ya emang mengatur Allah. segalanya sesuatu itu. Iya, makanya ketika saya simpulkan bahwa Allah Maha Penipu, kira-kira kesimpulan saya itu salah atau enggak? Iya, enggak juga sih. Nah Emang iya. itu udah jatuh sama Allah. Iya, makanya saya bilang, ketika saya ungkapkan, kalau begitu wahai muslim, Allah itu adalah sang penipu. Dia menyesatkan banyak manusia. Karena dia merubah wajah orang jadi wajahnya Yesus. Gitu loh. Nah, ketika saya bilang begitu, halal darahmu, alamatmu di mana? Itu yang terjadi kayak begitu, Pak. Sesimpel itu sebenarnya masalah kita. Iya. Gitu loh. Iya kan. Ya padahal kan udah jelas kan kalau memang yang di atas itu menyerupakan Yesus kan, terus dinaikkan ke langit. Iya, akibatnya Kan itu kan gitu kan. tertipu. Orang-orang kan jadi tertipu. Begitu loh. Iya. Tapi Bang Edis juga percaya ya namanya kitab itu ada 5 ya. Zabur, Injil, Kitab, Taurat, Al-Quran, itu tahu juga ya Bang Edis. 13 tahun saya memperdalaminya, Bang. Bukan hanya sekedar tahu. Bahkan saya sering mengatakan, tidak mungkin ada seorang muslim yang lebih ngerti Quran daripada saya. Saya belum pernah ketemu orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya, Bang. Oh gitu ya. Iya. Nah menurut Abang itu berarti Injil itu sudah penyempurna segala kitab atau gimana? Tidak dikatakan seperti itu, Bang. Tidak dikatakan penyempurna segala kitab. Bagaimana mungkin Injil menyempurnakan kitab masaknya sang koki dari mana gitu? Enggak. Injil itu adalah berita gembira. Arti dari Injil itu sebenarnya adalah kabar gembira, kabar baik. Pemberitaan tentang lahirnya sang Mesias. Seperti itu. Bahwa sang Mesias penyelamat yang Kalau Al-Quran dinanti-nantikan. di Islam kan menyempurna segala kitab. Kalau Al-Quran yang di Islam itu kan emang penyempurna segala kitab. Kalau yang di Al-Quran. Nah, kalau yang tapi di Injil tadi bahagia. iya, kabar gembira. Memberi Tapi kabar bahagia. itu pun jadi sebuah masalah, Bang. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu penyempurna, statement itu akan membuat orang yang berpikir pasti akan meninggalkan Al-Quran itu. Bagaimana dikatakan penyempurna, tetapi Al-Quran itu tidak lebih jelas daripada yang diklaim disempurnakan. Saya kasih contoh misalnya. Di dalam kitab-kitab terdahulu dijelaskan kenapa orang sunat, buat apa sunat, umur keberapa sunat. Dijelaskan. Tapi ketika Al-Quran datang, apakah Al-Quran membicarakan tentang sunat? Kagak, nggak tahu. Quran sunat itu buat apa? Nggak tahu. Quran itu. Orang Islam sunat, nggak tahu dia sunat karena apa. Makanya nggak mungkin Quran itu penyempurna, nggak mungkin. Kalau peniru ya, peniru kitab-kitab sebelumnya. Jadi di dalam kitab-kitab sebelumnya ada peristiwa begini diikutin. Peristiwa begitu diikutin. Tanpa dia tahu kenapa harus begitu. Coba saya tanya jujur, Bang. Anda pasti sunat kan? Iya, kalau sholat kan emang untuk kebersihan sih Bang. Selain buat agama, emang itu buat kebersihan. Oke, di Menurut mana saya, dalam Al-Qur'an bahwa sunat itu untuk kebersihan? ya memang nggak ada sih Bang. Nggak Itu kan ada. emang Lalu orang bagaimana tua yang kita- nyuruh sunat dulu sih. Lalu bagaimana kita mengatakan bahwa Quran kita penyempurna? Jadi kan nggak layak dikatakan Quran kita penyempurna, Bang. Bahkan jauh dari sempurna. Dia tidak menjelaskan apapun tentang sunat. Dia tidak menjelaskan apapun tentang kenapa Ibrahim bersunat.
Kapan Allah memerintahkan Ibrahim sunat? Nggak jelas, Bang. Quran itu nggak jelas. Bukti bahwa Quran tidak jelas adalah ketidakpuasan umat muslim terhadap Al-Quran. Apa buktinya kalau umat muslim itu nggak puas terhadap Quran? Umat muslim itu mengimani kitab-kitab sesudah Al-Quran. Kitab ulama A, kitab ulama B, kitab kuning, kitab fikih, kitab hadis. Itu adalah sebuah bukti bahwa umat muslim tidak puas dengan Al-Quran. Ya, sekarang gini Bang, tadi kan Bang Isi mengatakan 5 kitab ya, sudah masuk Bang Edis pelajari. Nah menurut Bang Edis, dari 5 kitab itu yang paling klek di hati Bang Edis tuh kitab apa? Ya Bible, Taurat dan Injil. Kalau bahasanya Bible, Bible itu kan artinya kumpulan buku-buku. Berarti ada hubungannya sih Bang, kalau Taurat Injil itu. Ya, jelas ada hubungannya. Berarti ada hubungannya kan? Jelas. Berarti Kristen itu pelajari 2 kitab, Taurat sama Injil. Iya. Sedangkan Islam cuma Al-Quran gitu, sama hadis ya. Al-Quran memerintahkan, Bang. Di dalam Al-Quran, umat Islam itu diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Jelas ya. Kitab Taurat dan Injil. Tetapi yang terjadi, orang Islam tidak percaya itu. Karena orang Islam tidak membaca Al-Quran, mereka membaca huruf Arab. Sekali lagi saya katakan, Bang, umat Islam tidak belajar Al-Quran, tetapi umat Islam belajar huruf Arab lalu mengaminkannya. Jadi yang saya lihat fenomenanya adalah di mana umat Islam itu telah memuja, mengkultuskan bahasa Arab. Bahasa di surga nanti bahasa Arab. Pertanyaan alam kubur bahasa Arab. Maka kursuslah bahasa Arab. Saya mengungkapkan apa yang nyata, Bang. Memang begitu. Umat muslim itu kalau ada orang Arab datang ke Indonesia mau kasih sumbangan, terus dia ngomong, saya datang dari Arab Saudi, saya memberi sumbangan kepada masjid. Yang di belakang begini, amin. Disangka itu baca doa. Padahal dia hanya ngomong saja dalam bahasa Arab. Itu yang terjadi. Dan fenomena ini tidak bisa disangkal oleh siapapun. Walaupun pernyataan saya ini pahit, nyelekit begitu ya di hati. Tapi yang saya katakan ini benar. Begitu. Iya Pak. Saya juga banyak kan punya teman-teman Kristen juga pada ngomong gitu, emang kenapa sih Muslim kok selalu mengulik-ngulik orang Kristen. Yang penting dia agamanya udah bener, merasa bener kan, udah nggak usah bahas-bahas yang lain. Ya banyak sih teman-teman saya juga pernah masuk gereja juga Bang. Tapi ya ikut temen juga ingin tahu lah. Saya juga bilang sama ayah dulu, Pak saya ingin mengetahui bagaimana sih Kristen caranya ibadah gitu aja. Ya boleh ayah juga boleh. Dulu Ya, waktu supaya agak sedikit sinyal. Ya, oke lah, gitu ya, Bang Rahmat ya. Iya Bang. Oke. Terima kasih Bang Terima kasih, Rahmat. Bang. Sama-sama Bang Rahmat. Saya ucapkan selamat malam. Ya, Bang. Terima kasih. Saya turunkan ya Bang Rahmat ya. Saya turunkan. Iya. Terima kasih Bang. Sama-sama Bang. Iya. Mau dibantah juga, ya benar yang saya katakan kan kebenaran. Apakah saya mengucapkan fitnah ketika saya katakan orang Islam sangat membangga-banggakan Arab, sangat mengkultus